Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my channel Mudzakarah Islami bersama saya Muhammad Rifki Hussein Balkhair. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan segmen yang berbahagia ini berjumpa lagi kita di dalam channel Mudzakarah Islami bersama saya Muhammad Rifki Hussein Balkhair untuk melanjutkan daripada muzakarah kita, daripada kajian kita, yaitu kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana Alhamdulillah telah rilis video tentang kajian hadis Arba'in ini. Sudah video ke-8 ya, dari pembahasan hadis Arba'in, 40 hadis karangan Imam Nawawi. Sudah kita bahas dari hadis pertama sampai hadis ke-8, yang insyaAllah segmen kali ini kita akan melanjutkan daripada ta'lim hadis kita, yaitu masuk daripada hadis ke-9 ya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang baru nonton, yang ingin mengikuti dari awal, silakan kunjungi channel YouTube kita Mudzakarah Islami, yang mana channel Mudzakarah Islami ini tujuan dibangunnya channel ini untuk yang pertama kali kita muzakarah, yaitu saling tukar pikiran, saling memberi kebaikan, saling memberi ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah kita bahas dari pokok pangkal daripada ajaran syariat agama. Jadi yang baru nonton, yang belum ikut dari awal, silakan kunjungi channel Mudzakarah Islami. Dan kami harapkan kepada teman-teman dan penonton-penonton sekalian, hendaknya untuk selalu mendukung channel Mudzakarah Islami ini untuk selalu eksis berdakwah di jalan Allah, memberikan kebaikan, saling muzakarah dengan cara like, share, dan subscribe channel sebanyak-banyaknya, agar menambah pahala dan pengetahuan kita dalam mengkaji syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, insyaallah segmen kali ini kita akan masuk ke hadis ke-9 kitab Arba'in Nawawi, yang mana hadis ke-9 ini menerangkan tentang apa-apa yang sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan, itu yang kita ikuti. Yang tidak dianjurkan atau dilarang, maka jauhi ya. Maka sebelum itu saya akan bacakan hadisnya dulu, dan saya akan bacakan artinya, lalu insyaallah kami akan terangkan dan kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Al hadisut tasi' ya, hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim ya, yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini isi hadisnya. Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya bertanya, yang mana mereka bertanya suatu hal yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Rawahu Bukhari wa Muslim ya. Jadi dari arti tersebut kita mendapatkan pelajaran dari hadis tersebut, bahwasanya yang pertama ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian hindarinya. Jadi sesuatu hal yang Nabi atau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam larang terhadap kita selaku umat muslim, maka jauhi larangan-larangan tersebut. Wa ma amartukum anhu fa'tu minhu ya. Dan apa-apa yang sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan, maka jalankanlah
Jadi kita ini ada kaitannya, hadis ini kaitannya dengan suatu kajian fenomenal saat ini, yaitu kajian tentang bid'ah. Nah, ya. Jadi kan ada hadis, semua yang baru itu kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang baru artinya yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat menyesatkan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan sesat dan menyesatkan itu semua di dalam neraka. Artinya orang yang melakukan kesesatan itu masuk dalam neraka. Akan tetapi memaknai hadis ini harus dengan kajian yang sempurna, sehingga kita tidak mengejas atau kita tidak menghukumi bahwasanya seseorang itu melakukan bid'ah, semua bid'ah itu pasti dhalalah. Tidak. Nah, ini perlu kita duduk kaji, perlu kita belajar, karena ada kaitannya dengan hadis yang kita bahas sekarang. Karena kandungan daripada hadis, makna daripada hadis yang saya sebutkan tadi ialah bahwasanya suatu hal yang diajarkan Nabi jalankan, dan suatu hal yang dilarang oleh Nabi jauhi, selesai. Nah, kaitannya dengan bid'ah, suatu hal yang baru yang berkaitan dengan agama. Nah, ya. Tapi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, suatu hal yang baru yang berkaitan dengan agama, yang tidak menyalahi akidah dan tidak menyalahi syariat, sah-sah saja untuk kita lakukan. Contoh perayaan Maulid. Nah, ini kan sangat sering kita dengar bahwasanya terjadi kontroversial untuk perayaan Maulid. Yang aliran ini mengatakan perayaan Maulid itu bid'ah, yang aliran ini menganjurkan perayaan Maulid. Sekarang kita melihat daripada sisi akidah ahli sunnah wal jamaah. Memang untuk bentuk perayaan Maulid memang di zaman Nabi tidak ada, karena Nabi masih hidup. Tidak mungkin kan kita merayakan ulang tahun Nabi sedangkan Nabi masih hidup tadi kan. Rasanya tidak ada sopan santunnya. Ya, akan tetapi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri merayakan daripada peringatan kelahiran beliau. Kenapa? Karena pada setiap hari Senin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasa. Maka sahabat bertanya kepadanya, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau setiap hari Senin berpuasa? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku berpuasa di setiap hari Senin karena bersyukur aku dilahirkan pada hari Senin. Artinya Rasulullah memperingati setiap hari Senin, hari kelahirannya, dengan berpuasa. Akan tetapi beda cara. Nah, untuk cara zaman sekarang, kita bersolawat, kita bersolawat, kita membaca maulid. Apa isi maulid? Membaca maulid itu napak tilasnya baginda Rasul, perjalanannya baginda Rasul. Jadi usahakan kalau kita yang tidak faham bahasa Arab, beli kitab maulid yang ada terjemahannya, sehingga apa yang kita lakukan tuh terarah. Masa sih membaca sejarah Nabi itu bid'ah? Bersalawat kepada Nabi itu bid'ah? Terlalu kolot ini pikiran untuk membid'atkan sesuatu yang tidak keluar daripada akidah dan tidak keluar daripada syariat. Maksud hadis yang di sini yang barusan kita sebutkan, apa-apa yang udah dilarang oleh Nabi dilarang, bukan artinya suatu hal yang tidak dilarang. Maulid tidak pernah dilarang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan baginda Rasul memaulidkan dirinya di setiap hari Senin dengan cara berpuasa. Maksudnya yang dilarang tuh udah jelas hadisnya. Contoh macam khamar, minuman keras, walaupun setetes kata Nabi, itu haram hukumnya. Itu kan udah jelas larangan. Artinya tidak ada illah, tidak ada pengecualian untuk bab-bab yang sudah dilarang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bab yang tidak dilarang silahkan, mau dijalankan juga boleh, karena di dalam ijma'ul ulama akidah ahli sunnah wal jamaah membagi bid'ah menjadi dua.
bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ialah suatu hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, ya, ataupun yang ada di zaman Nabi yang tidak pernah diperintahkan atau dianjurkan Nabi, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Ya silahkan contoh, salah satu contoh nyata, ya. Sering saya bahas, insya Allah di kajian-kajian sebelumnya pernah saya bahas tentang bagaimana sahabat melakukan bid'ah dan Nabi tidak melarangnya, yaitu siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada telapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah di dalam surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun daripada Isra Mi'raj bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, "Wahai Sayyidina Bilal bin Rabah, amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar telapak kakimu di dalam surga?" Maka Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, "Aku mengikuti apa yang kau perintahkan, menjauhi apa yang kau larang. Hanya saja ada satu perihal yang tak pernah memang engkau perintahkan ya Rasulullah, tapi aku lakukan." Apa itu? Maka Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, "Ketika aku selesai wudu, maka aku solat sunnatul wudu 2 rakaat. Nah, dengan sebab itulah," kata Rasulullah, "engkau menjadi ahli surga." Bayangkan, bid'ah saja, bid'ah kebaikan bisa memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bid'ah hasanah yang lain, ya, contohnya sering juga saya sampaikan dan insya Allah pernah saya dalam podcast sebelum-sebelumnya saya jelaskan tentang bid'ah hasanah ini, tentang seindah-indahnya bid'ah, ya, yaitu sholat tarawih berjamaah, dan itu dilakukan pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, bukan zamannya Rasulullah. Zamannya Rasulullah sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Pada zaman Umar bin Khattab barulah sholat tarawih itu disuruh berjamaah. Artinya itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasul. Itu dilakukan pada zaman Sayyidina Umar. Kenapa Rasulullah tidak memerintahkan untuk sholat tarawih berjamaah? Takutnya nanti menjadi kewajiban, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu atas umatnya 5 waktu saja bolong-bolong, apalagi sampai diwajibkan sholat tarawih berjamaah. Makanya sholat tarawih itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan sendiri dan boleh dilakukan berjamaah. Dilakukan sendiri mengikuti sunnah Rasul, karena Rasul tidak pernah melakukan sholat tarawih berjamaah. Sedangkan sholat tarawih berjamaah itu suatu hal yang bid'ah, tapi itu bid'ah hasanah, kebaikan, tidak keluar dari akidah dan tidak keluar daripada syariat. Itu maksudnya yang saya terangkan berkaitan dengan hadis di atas tadi. Jadi suatu hal yang tidak dilarang tapi tidak keluar dari akidah, ya silakan. Salah satu lagi contoh, tadi berkaitan dengan ibadah, ini berkaitan dengan yang bukan ibadah. Apa? Seketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya itu berburu bob. Bob itu biawak gurun, kadal gurun, ya. Dan Rasulullah ada di situ. Sahabatnya makan bob tadi, memakan kadal gurun ataupun biawak gurun. Nanti cari di YouTube tuh, insya Allah tahu tuh apa itu bob, apa itu kadal gurun. Lalu dimakanlah oleh para sahabat. Begitu ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mau makan karena Rasulullah tidak suka, ya. Bukan berarti Rasulullah tidak suka lalu bob itu haram, tidak. Sampai sekarang tidak ada yang mengharamkan bob, tidak ada yang mengharamkan kadal gurun ataupun biawak gurun itu. Tidak ada. Biawak pasir, padang pasir, tidak ada dalilnya. Hanya Rasul tidak memakannya karena tidak suka. Akan tetapi Rasul tidak melarang sahabat untuk makan, karena tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya turun. Kan suatu hal, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berbicara karena hawa nafsunya, kecuali karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kalau barang itu haram, turun wahyu pada saat itu karena Rasul masih ada. Akan tetapi wahyu tidak turun, artinya itu barang halal. Hanya saja Rasul tidak suka. Rasul tidak suka bukan berarti barang itu menjadi haram, ya. Nah, itu maksud daripada kaitan hadis yang kita bacakan. Lalu selanjutnya
suatu hal yang diperintahkan Rasul dijalani, suatu hal yang dilarang hendaklah kalian menghindarinya. Ya. Nah, di sini ada perlu kita garis bawahi. Suatu hal yang ini saya bacakan ulang ya. Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian melaksanakannya. Garis bawahi semampu kalian. Nah, ini harus kita pahami, semampu kalian ini maksudnya apa. Jangan sampai kita memahami, oh aku mampunya sholat cuman maghrib dan isya, subuh, zuhur, asar aku tak mampu, lalu kita tidak lakukan. Bukan begitu ya memaknai suatu hadis. Makanya ketika kita belajar hadis harus mempunyai guru yang dapat menjelaskan. Takutnya dengan faham kita sendiri lalu kita memaknai dan mengartikan hadis salah, kita amalkan, yang kita harapkan surga ternyata kita masuk neraka. Ya. Maksud daripada semampu kalian artinya yang namanya kewajiban tidak ada illah, tidak ada pengecualian. Wabil khusus dalam bab salat, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu terhadap orang-orang mukmin kitaban mawquta, yang sudah ditentukan, diwajibkan, dan waktu-waktunya sudah ada. Jadi tidak ada pengecualian. Artinya mampu tidak mampu ya harus mampu. Yang maksud semampu kalian tadi ini yang bab furu'iyah, bukan yang bab usuliyah, bukan bab asal, akan tetapi bab cabang, bab furu'iyah. Ya. Contoh, kalau seandainya kita mampu untuk menjalankan salat rawatib. Apa itu salat rawatib? Salat yang qabliyah ba'diyah. Ya, itu perkara sunnah. Kalau mampu kita lakukan, artinya kita mendapatkan ekstrakurikuler dalam bab ibadah kepada Allah. Sah-sah saja. Akan tetapi kalau kita tidak mampu, jangan kita paksakan sehingga suatu hal yang wajib yang harusnya kita lakukan kita abaikan, suatu hal furu'iyah yang babnya sunnah itu kita kejar. Kan terbalik, harusnya yang wajib dulu kita kejar, yang sunnah baru semampu kalian. Karena dalam hadis jelas ini kan, laksanakan semampu kalian. Di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budullaha mastata'tum. Beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menurut kemampuan kalian. Artinya ya tadi, yang wajib, yang usul tidak bisa tidak. Artinya tidak ada illah, tidak ada pengecualian. Yang maksudnya semampu kalian itu ialah bab furu'iyah, bab cabang, atau bab suatu perkara hal yang sunnah. Nah, itu yang semampu kalian. Tapi kan kewajiban wajib, harus, mau tidak mau tidak. Mau tidak mau harus. Ya, seperti manakala yang saya sebutkan tadi contohnya sholat. Sholat nih kan, ketika kita mampu berdiri dengan tegak, tidak mampu baring, tidak mampu sakit atau ada kendala apa, dengan isyarat, sama sekali tidak bisa, artinya nyawa sudah tidak ada, disolatkan. Nah, saking kencangnya tadi kewajiban solat dalam diri kita. Nah, itu tidak ada masuk dalam kategori semampu kalian, tidak. Nah, itu memang kewajiban yang semampu kalian, artinya yang ekstrakurikuler tadi ya. Semoga dipahami. Lalu sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak pertanyaan mereka yang tidak berguna. Nah, ini perlu kita fahami selaku seperti seorang talibul ilm atau orang yang mencari ilmu atau orang yang bersuluk di jalan Allah. Ini perlu diperhatikan hadis ini ya. Kehancuran orang-orang sebelum kalian, artinya sebelum kaliannya, sebelum umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu, kehancurannya itu karena apa? Karena mereka banyak bertanya, yang mereka bertanya suatu hal yang tidak berguna, anfaedah, pertanyaan anfaedah, itu menyebabkan kehancuran, jahil jadinya. Salah satu contoh apa sih pertanyaan anfaedah? Ya, Rasul mengatakan suatu hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi kalian jangan dibahas dan jangan ditanyakan. Ya, garis bawahi, suatu hal
yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita, bagi kalian ini maksudnya bagi kita, ya, yang tidak menambah iman, tidak menambah akidah kita, ya, jangan dipertanyakan. Malah itu akan menjadi masalah bagi diri kita. Akhirnya timbul su'zon, akhirnya timbul fitnah. Contoh, salah satu contoh, ya, seperti, nah, ini yang sering didebatkan, pertanyaan yang anfaedah. Apakah orang tua Rasulullah SAW masuk surga? Karena ketika Nabi umur berapa itu kan masih kecil, orang tuanya meninggal, belum sempat Nabi itu menjadi Rasul, menyampaikan risalah. Nah, artinya kan orang tua Nabi mengikuti agama Nabi sebelumnya, Nabi Isa, ya kan? Ataupun menganut agama Ibrahimiyah, agama Samawi, ya kan? Apakah orang tua Nabi itu masuk, orang tua Rasulullah itu masuk surga atau masuk neraka? Tidak perlu diperdebatkan, itu hak Allah. Hak Allah mau masukkan mereka ke surga, mereka ke neraka, itu hak Allah. Ya, itu tidak perlu diperdebatkan. Kalaupun seandainya masuk surga, ya kenapa? Kalaupun masuk neraka, ya kenapa? Kan tidak menambahkan keimanan, tidak menambahkan akidah kita. Itu pertanyaan anfaedah. Yang perlu kita pertanyaan, bagaimana kita caranya terhindar dari neraka, dan bagaimana caranya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memicu keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan makanya di dalam hadis ini suatu hal, ya, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak pertanyaan mereka yang tidak berguna bagi mereka, ya, yang anfaedah. Dan pertanyaan mereka terhadap nabi-nabi mereka, artinya pertanyaan anfaedah mereka terhadap nabi-nabi mereka tadi menyebabkan kehancuran di dalam umat-umat tersebut. Maka dari itu ketika kita ingin bertanya, bertanyalah suatu yang menambah keimanan kita dan akidah kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran yang kita dapat, yang dapat kita petik daripada hadis tersebut, yang pertama, wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu udah jelas, ya. Apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya wajib kita jauhi, ya. Lalu yang kedua, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakannya. Tadi saya bilang, yang saya jelaskan tentang fa'budullaha mastata'tum, beribadahlah engkau kepada Allah semampu kalian. Dalam artian semampu kalian ini bukan saya mampu cuma sholat maghrib ya, yang sholat yang 4 waktu tidak mampu, jadi saya sholat maghrib ya, bukan begitu maksudnya, ya. Saya sudah jelaskan, yang semampu kalian ini artinya yang ekstrakurikuler, yang sunnah-sunnahnya semampu kalian, kewajiban tidak bisa tidak, ya. Lalu yang ketiga, Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jelas, ya, Allah tidak akan membebankan kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hal perihal ibadah yang tidak akan mampu kita laksanakan. Mampu semua, hanya saja kita yang tidak mau. Nah, itu ya, itu udah jelas, ya. Karena Allah tidak akan memberikan suatu hal perkara, baik itu musibah, baik itu rezeki, baik itu ibadah, yang mana tidak mungkin kita tidak bisa lalui. Hanya saja bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah yang memicu kita untuk melaksanakan semua itu. Lalu yang selanjutnya, larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat, ya, itu udah jelas, ya. Larangan untuk bertikai sesama muslim, karena al-muslim akhul muslim kalbunyan, ya. Al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Jadi kita ni selaku umat Islam, umat muslim, mukmin, saling tolong menolong, laksana bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, menguatkan satu sama yang lain, jangan bertikai, jangan bercerai-berai. Lalu selanjutnya,
kandungan daripada hadis tersebut, wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Yaitu jelas ya, jelas bagi kita yang kita ikuti itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau memang kau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Fattabi'uni bermakna ay fattabi'ur rasul, ikuti Muhammad bin Abdullah, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni kita semua ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ikuti baginda Rasul, maka Allah yang akan cinta kepada kita. Tidak hanya cinta saja, akan tetapi Allah akan menghapuskan daripada dosa-dosa kita ya. Yang selanjutnya, Al-Hafiz berkata, dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lebih penting. Kan saya jelaskan tadi, yang lebih penting artinya yang wajib ya, yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara-perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan. Artinya kita harus mendahului perkara yang wajib ketimbang perkara-perkara yang bukan wajib. Itu yang harus kita dahului, yang wajib. Yang bukan wajib, entah itu sunnah ya, entah itu ya hal yang mubah, ya itu kita belakangkan dulu. Wajib dulu kita kejar, sempurna kewajiban kita, baru kita kejar yang sunnah-sunnah. Nah, yang sunnah-sunnah dan yang mubah tadi itu yang mastata'tum, semampu kita. Nah, umpama kata kita tidak mampu untuk solat rawatib, ya kita setiap waktu ini kan ada solat rawatib ya. Ya, umpama kata kita mampu cuman di solat isya dan solat maghrib, solat rawatib qabliyah ba'diyah, ya tidak jadi masalah daripada tidak sama sekali. Akan tetapi jangan sampai kita solat rawatib, contoh kita solat sunnah qabliyah maghrib, lalu pas solat maghribnya kita tidak solat, kita sibuk dengan hal kita. Lalu dah orang solat maghrib, lalu kita ikut solat ba'diyah maghrib. Ini terbalik-balik, ini salah namanya ya. Harus mendahulukan yang wajib dan setelah itu baru kita menjalankan yang sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sampai di sini dulu penjelasan tentang hadis ke-9, yang mana benang merah daripada hadis ke-9 ialah apa yang sudah diperintahkan Rasul ikuti, apa yang sudah dilarang Rasul jauhkan. Dan jangan sekali-sekali kita bertanya tentang yang berkaitan tentang agama yang tidak mendatangkan kita manfaat, tidak mendatangkan kita keimanan dan memperkuat akidah kita. Jangan kita tanyakan. Takutnya merusak akidah, merusak keyakinan, bahkan merusak daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah benang merah daripada hadis yang ke-9 tadi, apa yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami khususnya bagi diri saya dan antum-antum sekalian, dan dapat kita amalkan. Yang paling penting itu kan amal. Kita jalankan, karena al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon atau pokok yang tak berbuah. Jadi anfa'eda mayanfa, ada pokok ya cuman sekedar untuk hiasan, tapi tidak yang harusnya kita nanam pokok itu ingin mengharapkan buah yang manis, tapi sampai pokok itu mati ataupun kita yang mati dulu tidak berbuah. Jadi sangat disayangkan. Jadi apabila dapat ilmu walaupun sedikit, amalkan, terapkan dalam kehidupan kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri saya khususnya dan antum-antum penonton setia Muzakarah Islami semuanya. Dan kami harapkan jangan lupa ya, dukung terus channel Muzakarah Islami ini dengan cara like, share ya, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe ya channel Muzakarah Islami ini demi membangun channel Muzakarah ini dan tetap eksis di channel YouTube kita ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. InsyaAllah selanjutnya kita akan membahas hadis ke-10 di segmen selanjutnya. Saya Muhammad Rifki Husain Balkhair.
mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.